Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk hidup yang tak pernah berhenti, ada satu kalimat suci yang mampu meredakan badai batinmu dalam sekejap. Satu zikir yang jika engkau lantunkan dengan hati yang hadir, dapat meruntuhkan 1000 kegelisahan yang selama ini kau pendam dalam diam. Sebelum kita melangkah lebih jauh memasuki kedalaman spiritual yang tak banyak disentuh manusia modern, pastikan kamu subscribe, aktifkan lonceng, dan bagikan video ini. Karena perjalanan batin ini mungkin menjadi titik balik ketenangan dalam hidupmu. Bab 1. Ketika hati memanggil pulangnya cahaya. Ada saat di mana manusia berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu menyadari bahwa kegelisahan yang ia rasakan bukan datang dari luar, melainkan dari ruang batin yang terlalu lama dibiarkan kosong. Di momen seperti itu, hati mulai memanggil sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah keheningan yang menenangkan, sebuah kedekatan yang melampaui kata, seakan ada cahaya lembut yang mengetuk dari kedalaman jiwa. Setiap manusia tanpa disadari membawa kerinduan bawaan, kerinduan untuk kembali merasakan sentuhan ilahi yang pernah hadir sebelum kita lahir ke dunia. Dan ketika hati sedang terjaga di antara rapuh dan ingin menyerah, Allah seringkali mengirimkan tanda yang tidak diucapkan, tetapi dirasakan. Sebuah dorongan halus untuk kembali mengingatnya. Ada banyak cara Tuhan memanggil hambanya, namun yang paling lembut adalah ketika ia menggerakkan hati untuk berzikir. Zikir bukan sekadar lantunan, melainkan sapaan, sebuah undangan untuk kembali duduk bersamanya di dalam ruang batin yang paling sunyi. Di sanalah seseorang mulai merasakan keteduhan yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Dalam perjalanan ma'rifat, para arif mengatakan bahwa hati manusia seperti tanah yang kering. Jika dibiarkan terlalu lama tanpa hujan, ia akan pecah, retak, dan rapuh. Namun begitu ia disentuh oleh zikir, tanah itu melembut, menjadi subur kembali, dan siap menumbuhkan ketenangan yang dulu hilang. Aneh memang. Bagaimana satu nama Tuhan bisa mengubah gelap menjadi terang, bagaimana satu panggilan bisa meruntuhkan dinding kecemasan yang telah kita bangun bertahun-tahun. Tetapi begitulah sifat cahaya ilahi. Ia tidak pernah memaksa, hanya menyentuh dengan cara yang sulit ditolak oleh jiwa. Ketika seseorang benar-benar hadir dalam zikirnya, dunia seakan menjauh beberapa langkah, memberikan ruang bagi hatinya untuk bernapas lebih dalam. Ia mulai memahami bahwa selama ini kegelisahan bukan karena hidupnya berat, melainkan karena hatinya lupa dengan siapa ia berjalan. Saat bibirnya menyebut nama Allah, perlahan ada keteguhan yang tumbuh, ada keberanian yang muncul, dan ada kedamaian yang menyelimuti tanpa perlu alasan. Zikir menjadi pelukan halus dari Tuhan kepada hamba yang mulai kembali mencarinya. Maka di bab pertama ini, biarkan hatimu mendengar pesan yang lembut ini. Ada ketenangan yang sedang menunggumu, bukan di luar sana, tetapi di dalam dirimu sendiri. Dan jalan pulangnya dimulai dari satu langkah sederhana, mengundang Tuhan masuk ke dalam hatimu melalui zikir yang hadir, bukan sekadar diucap. Dalam keheningan itu, engkau akan merasakan bahwa betapapun gelap hidupmu, cahayanya selalu lebih dekat daripada segala kegelisahan yang mengikat. Dengan memanggil namanya, engkau tidak hanya mengingat Tuhan, engkau sesungguhnya sedang diingat olehnya. Bab 2. Rahasia tenang yang disimpan di balik namanya. Ada kalanya kehidupan membawa kita pada titik di mana kata-kata manusia tak lagi sanggup menjadi penopang. Janji-janji yang dahulu terasa kuat, tiba-tiba kehilangan makna. Rencana-rencana yang disusun pun runtuh begitu saja tanpa peringatan. Pada masa seperti itu, sebagian orang merasa hidupnya seperti berjalan dalam kabut tebal, tidak tahu arah, namun terus dipaksa melangkah. Namun para arif mengatakan, justru dalam kabut itulah hati dibimbing untuk menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Pemahaman bahwa ketenangan tidak pernah benar-benar datang dari luar, melainkan dari hubungan yang rahasianya hanya dikenal oleh hati yang mau kembali mengingat Allah. Dan di balik nama Allah yang sederhana itu, tersimpan rahasia keteduhan yang telah dirasakan para pecinta Tuhan sepanjang zaman. Nama ini bukan sekadar bunyi, ia adalah pintu yang jika dibuka dengan kesadaran
akan menghubungkan seseorang pada lautan rahmat yang tidak pernah kering. Ketika seorang hamba mengucapkannya, meski dengan suara yang bergetar dan hati yang belum sepenuhnya yakin, ia tetap didengar. Karena Tuhan melihat perjalanan hati, bukan kesempurnaan ucapan. Dan dari sanalah kedamaian mulai turun perlahan, seakan angin lembut yang membelai jiwa yang lelah. Dalam keheningan, nama Allah bekerja seperti cahaya halus yang meresap ke dalam celah-celah batin yang gelap. Tidak dengan keras, tidak dengan gegap gempita, tetapi dengan kelembutan yang justru membuatnya lebih kuat daripada segala bentuk penghiburan dunia. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketika mereka menyebut namanya, sebenarnya mereka sedang mengetuk pintu yang selama ini selalu terbuka. Namun mereka takut untuk memasukinya. Dan begitu cahayanya menyentuh hati, seseorang akan merasakan bahwa apa yang selama ini membuatnya gelisah perlahan kehilangan cengkeramannya. Para arif sering mengatakan bahwa manusia tidak bisa benar-benar tenang sampai ia kembali mengenali Tuhannya. Bukan dengan kepala, tetapi dengan hati. Karena hanya hati yang bisa merasakan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Ketika nama Allah diulang dalam kesadaran, seseorang seakan diingatkan kembali siapa yang memegang kehidupannya, siapa yang mengatur napasnya, dan siapa yang menjaga setiap detik yang ia jalani. Dari kesadaran itu muncul kekuatan baru, kekuatan untuk menerima, untuk berserah, dan untuk berjalan tanpa takut, meski belum tahu apa yang menunggu di depan. Maka di bab ini, izinkan dirimu menyadari bahwa ada kekuatan yang tidak pernah meninggalkanmu sejak awal. Kekuatan yang tersembunyi dalam satu nama yang selama ini mungkin hanya kau ucapkan sebagai ritual. Jika engkau memanggilnya dengan penuh kelembutan, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak datang dari dunia. Sebuah ketenangan yang memeluk dari dalam, yang membuatmu mengerti bahwa tidak ada kegelisahan yang terlalu besar bagi hati yang sudah mengenal Tuhannya. Dan dari sinilah perjalanan rohanimu mulai berubah dari sekadar pencarian menjadi pulang. Bab 3. Ketika kegelisahan menjadi cermin untuk melihat dirimu sendiri. Ada waktu ketika kegelisahan bukan muncul untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengajarkan sesuatu yang selama ini engkau abaikan. Ia datang sebagai cermin, memantulkan kondisi batin yang sering kita pura-pura tidak lihat. Kita merasa gelisah karena berusaha memegang kendali atas sesuatu yang bukan milik kita. Kita merasa tertekan karena membiarkan dunia masuk terlalu dalam, hingga hati menjadi sesak oleh hal-hal yang tidak pernah benar-benar membawa kedamaian. Dan di tengah hiruk pikuk itu, sebenarnya Allah sedang memanggil dengan cara yang paling halus, melalui rasa tidak nyaman yang memaksa kita berhenti, menunduk, dan mulai melihat ke dalam. Kegelisahan juga sering hadir sebagai tanda bahwa hati mulai jauh dari sumber tenangnya. Seperti air yang keruh saat tidak lagi mendapatkan aliran dari mata airnya, begitu pula hati menjadi bising ketika ia kehilangan hubungannya dengan Allah. Kita mencoba menenangkan diri dengan berbagai cara, hiburan, percakapan, pelarian, bahkan kesibukan yang berlebihan. Namun ketenangan itu tetap tidak kunjung datang. Karena hati tidak sedang meminta pengalih perhatian, ia sedang menjerit agar kita kembali kepadanya. Dan ketika kesadaran itu muncul, kegelisahan berubah menjadi panggilan ilahi yang sangat lembut. Dalam perjalanan spiritual, para guru bijak mengatakan bahwa kegelisahan bukan musuh, melainkan guru. Ia menunjukkan titik-titik rapuh dalam diri yang membutuhkan cahaya. Ia mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Ia mengingatkan kita pada sesuatu yang sangat penting, namun sering dilupakan, bahwa ketenangan sejati hanya muncul ketika hati terhubung kepada Tuhan, bukan kepada dunia yang berubah setiap saat. Dan saat inilah zikir menjadi jembatan yang menghubungkan kembali jiwa kepada pelindungnya. Ketika seseorang mulai menyebut nama Allah di tengah kegelisahannya, sesuatu yang ajaib terjadi. Bukan masalahnya yang hilang, tetapi hatinya menjadi lebih kuat untuk menanggungnya. Bukan beban yang berkurang, tetapi pundaknya menjadi lebih lapang. Zikir melarutkan kekakuan batin, melelehkan kecemasan, dan menggantinya dengan rasa dekat kepada Allah yang tidak dapat diciptakan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Pada saat itu kita mulai memahami bahwa tenang bukan berarti bebas dari masalah. Tenang berarti memiliki Tuhan yang selalu menjaga kita dalam setiap masalah. Dan jika engkau sedang merasa gelisah hari ini,
ketahuilah bahwa engkau tidak sedang dihukum. Engkau sedang dipanggil. Tuhan ingin engkau kembali duduk di hadapannya, meletakkan semua kegelisahanmu, dan mengizinkan namanya mengisi ruang-ruang hati yang selama ini kosong. Karena setiap kegelisahan hanyalah tamu sementara, tetapi zikir adalah jalan pulang. Dan siapapun yang kembali kepada Allah melalui zikir akan menemukan bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang akan datang sendiri ketika hati sudah siap menerimanya. Bab 4. Zikir yang membangunkan hati dari tidurnya. Ada hati yang hidup, ada hati yang mati, dan ada hati yang tertidur begitu lama hingga pemiliknya tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan tanpa cahaya. Hati yang tertidur tidak selalu tampak sakit. Seringkali ia terlihat sibuk, energik, dan penuh aktivitas. Namun jauh di dalam, ada kekosongan yang tidak pernah benar-benar terisi. Para arif berkata, hati yang tertidur adalah hati yang berjalan dengan mata terbuka, tetapi jiwa tertutup. Dan zikir adalah suara lembut yang membangunkannya. Sebagaimana cahaya fajar membangunkan bumi yang gelap tanpa membutuhkan suara keras. Ketika nama Allah disebut, meskipun perlahan, meskipun ragu, meskipun dengan hati yang penuh luka, zikir itu tetap mengetuk pintu batin yang paling dalam. Di titik itu, engkau mungkin tidak merasakan apa-apa. Namun sebenarnya hati sedang menoleh, sedang mencoba bangun, sedang mengingat kembali sesuatu yang lama hilang. Nama Allah membawa getaran yang tidak bisa ditiru oleh kata apapun. Ia menembus lapisan-lapisan gelap yang telah menumpuk dari tahun-tahun kegelisahan, lalu menyentuh pusat jiwa dengan cara yang hanya bisa dipahami melalui keheningan. Hati yang tertidur tidak membutuhkan guncangan untuk bangun. Ia membutuhkan sentuhan, dan zikir adalah sentuhan itu. Sentuhan yang lembut namun penuh daya ruhani. Ketika seseorang perlahan mulai mengulang nama Allah, ia akan merasakan sesuatu yang sebelumnya asing. Napas yang lebih tenang, pikiran yang lebih teratur, beban yang terasa sedikit lebih ringan. Itu bukan sugesti, itu tanda bahwa hati mulai membuka matanya kembali. Ketika hati tersentuh cahaya, ia tidak langsung berlari. Ia bangun perlahan, penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang baru menemukan kembali rumah yang pernah ia tinggalkan. Dalam proses kebangkitan itu, engkau mungkin menangis tanpa sebab atau merasakan haru yang tidak bisa dijelaskan. Itu karena hati mengenali panggilan Tuhannya. Ia tahu bahwa selama ini ia jauh, ia lupa, ia tertutup oleh dunia yang menyibukkan. Namun Allah tidak pernah pergi. Dan saat engkau melantunkan zikir, sesungguhnya engkau sedang mengetuk pintunya, pintu yang selama ini terbuka, menunggu saat engkau siap untuk kembali. Hati yang tersentuh zikir mulai diliputi rasa damai, meski masalah masih ada, meski dunia belum berubah. Karena ketenangan lahir bukan dari keadaan, tetapi dari hubungan yang terbangun kembali antara hamba dan Tuhannya. Maka di bab ini, pahamilah bahwa zikir bukan hanya ritual, ia adalah panggilan pulang. Ia membangunkan hati yang tertidur, menghidupkan kembali sisi terdalam dirimu yang telah lama tenggelam. Dan ketika hati mulai hidup, engkau akan merasakan cahaya yang mengalir tanpa suara. Cahaya yang membuat langkahmu lebih ringan, pikiranmu lebih jernih, dan jiwamu lebih dekat kepada Allah. Hati yang hidup adalah hati yang berzikir, dan hati yang berzikir adalah hati yang pulang. Jika engkau melafalkannya hari ini, maka engkau sedang membangunkan dirimu dari tidur panjang yang bahkan tidak kau sadari. Hati yang hidup kembali, itulah awal dari ketenangan yang sejati. Bab 5. Nama suci yang menenangkan jiwa. Allah, Allah. Ada kalimat yang begitu sederhana hingga manusia sering meremehkannya. Namun begitu agung hingga para pecinta Tuhan tidak pernah lelah mengulangnya. Itulah nama paling suci, nama yang menjadi sumber awal dan akhir segala ketenangan. Allah. Ketika seseorang menyebut nama ini, bahkan hanya sekali dengan penuh kehadiran, seluruh kosmos seperti ikut merespon. Langit menjadi lebih luas, dada menjadi lebih lapang, dan pikiran mulai mereda dari kegaduhan yang mengikatnya. Nama Allah bukan sekadar sebutan, ia adalah pintu ketenteraman yang tidak bisa dibuka dengan cara lain selain hati yang hadir. Ketika engkau mengucapkan Allah, ada sesuatu yang bergerak di dalam dirimu. Seakan seluruh beban yang engkau pikul selama ini menemukan tempat untuk dilepaskan.
Nama ini membawa resonansi lembut yang bekerja bukan pada telinga, tetapi pada jiwa yang pernah mengenal Tuhan sebelum ia mengenal dunia. Dalam setiap lantunannya ada getaran kasih sayang ilahi yang turun seperti hujan ringan, meresapi hati yang kering, dan menumbuhkan kembali bunga-bunga ketenangan yang pernah layu oleh kesibukan dan luka. Para arif mengatakan bahwa menyebut nama Allah dengan kesadaran bukan hanya sebuah ibadah, tetapi sebuah penyembuhan. Namanya mengalir seperti air bening yang membersihkan pikiran, meluruhkan rasa takut, dan melembutkan hati yang selama ini mengeras oleh tekanan dunia. Bahkan ketika seseorang sedang berada dalam keadaan paling rapuh, paling bingung, atau paling merasa sendirian, menyebut Allah dapat menjadi pelukan yang tidak terlihat, pelukan yang hanya dapat diberikan oleh Zat yang tidak pernah menjauh walau kita sering melupakannya. Dan yang paling indah dari zikir ini adalah kesederhanaannya. Tidak perlu kalimat panjang, tidak perlu suara keras, tidak perlu hafalan. Cukup satu nama yang telah dikenali oleh ruh sejak awal penciptaan. Ketika engkau mengulang Allah, Allah dengan hati yang benar-benar ingin mendekat, engkau akan merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan, seolah ada cahaya lembut yang turun dari langit dan singgah di dadamu. Di momen itu, engkau mengerti bahwa ketenangan bukan berasal dari dunia, tetapi dari hubunganmu dengan Tuhan yang memegang seluruh dunia. Maka di bab ini, izinkan dirimu merasakan kekuatan nama yang tidak pernah pudar ini. Sebutlah Allah dengan perlahan, dengan penuh kelembutan, dengan rasa rindu yang ingin kembali. Biarkan nama itu menjadi napasmu, menjadi denyutmu, menjadi pondasi ketenanganmu. Karena siapapun yang menjadikan nama Allah sebagai tempat bersandar, tidak akan dibiarkan tenggelam oleh kegelisahan. Hati yang menyebut namanya adalah hati yang dilindungi, dan hati yang dilindungi adalah hati yang damai. Nama Allah, itulah zikir yang mampu menghapus 1000 kegelisahan hanya dengan satu panggilan. Bab 6, ketika zikir menjadi cahaya yang menembus kegelapan batin. Ada masa-masa ketika kegelisahan tidak lagi terasa seperti gelombang, tetapi seperti malam pekat yang menutup seluruh horizon hidup. Di saat seperti itu, manusia sering merasa kehilangan arah, kehilangan kekuatan, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Namun para penempuh jalan makrifat mengajarkan bahwa kegelapan batin tidak pernah dapat dihalau dengan usaha fisik semata. Ia hanya dapat ditembus oleh cahaya. Dan salah satu cahaya paling lembut, paling halus, serta paling kuat adalah cahaya zikir yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Karena zikir bukan sekadar ucapan, ia adalah nyala kecil dalam diri yang ketika terus dijaga dapat berubah menjadi pelita yang menunjukkan jalan keluar. Saat engkau duduk dalam kesunyian, lalu perlahan mulai menyebut nama Tuhan, sebenarnya engkau sedang menyalakan satu titik cahaya di dalam dirimu. Mungkin pada awalnya cahaya itu masih samar, masih kecil, masih mudah padam oleh gelombang pikiran yang berkecamuk. Namun setiap kali engkau menarik napas dan menyebut namanya dengan lembut, cahaya itu tumbuh sedikit demi sedikit. Ia menerangi ruang-ruang batin yang sebelumnya gelap. Ruang yang selama ini dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, dan kenangan yang belum sembuh. Cahaya zikir masuk ke sana tanpa suara, tanpa paksaan, seperti fajar yang perlahan mengusir malam. Zikir yang benar tidak menuntut kekuatan fisik, tidak juga membutuhkan kemampuan khusus. Yang dibutuhkan hanyalah kehadiran hati. Ketika engkau menyebut nama Tuhan sambil memusatkan perhatian ke titik paling dalam di dadamu, engkau akan merasakan getaran lembut yang seperti membimbingmu untuk kembali pulang. Pulang dari kegelisahan menuju ketenangan, pulang dari kegelapan menuju penerimaan. Banyak orang mencari ketenangan keluar, namun para arif justru mengajarkan bahwa zikir membawamu kembali masuk ke ruang yang selama ini kau abaikan, tetapi justru menjadi pusat kedamaian yang sesungguhnya. Dan semakin kuat cahaya zikir itu, semakin engkau akan menyadari bahwa kegelapan batin bukanlah musuh yang harus dibenci. Ia adalah ruang kosong yang menunggu untuk diterangi. Ia adalah panggilan halus bagi manusia untuk mendekat kepada Tuhan. Seperti malam yang membuatmu menghargai terbitnya matahari,
Kegelapan batin membuatmu merindukan cahaya ilahi. Engkau tidak dihadapkan kepada kegelapan untuk ditakut-takuti, tetapi untuk diingatkan bahwa di dalam dirimu ada lampu yang bisa menyala kapanpun engkau menghidupkannya. Maka teruslah mengulang zikir itu, walau pelan, walau lirih, walau kadang terasa sia-sia. Karena tidak ada zikir yang sia-sia, tiap lantunan adalah satu percikan cahaya. Dan pada suatu titik, tanpa engkau sadari, cahaya itu akan menjadi cukup kuat untuk menembus seluruh gelap yang menutup hatimu selama ini. Engkau akan duduk dalam hening dan tiba-tiba merasa bahwa beban yang dulu begitu berat, kini terasa jauh lebih ringan. Itulah rahasia zikir. Ia bekerja di tempat paling sunyi, namun hasilnya menyinari seluruh hidupmu. Engkau hanya perlu tetap menyebut namanya, dan cahaya akan menemukan jalan. Bab 7, menemukan hening di antara riuh pikiran. Ada satu jenis kegelisahan yang paling sulit dipadamkan. Kegelisahan yang muncul bukan dari keadaan luar, tetapi dari riuhnya pikiran sendiri. Pikiran yang berlarian ke masa depan, pikiran yang memunguti luka masa lalu, pikiran yang mengarang ketakutan tanpa henti. Di dalam kepala manusia ada badai yang tidak terlihat, namun pengaruhnya bisa membuat seseorang kehilangan ketenangan meski hidupnya tampak baik-baik saja. Para pencari Tuhan memahami bahwa untuk menenangkan badai ini, bukan dunia luar yang harus diatur, tetapi kesadaran dalam diri yang harus dipulihkan. Dan zikir adalah jalan yang paling lembut untuk memasuki ruang hening di balik ribuan suara pikiran. Ketika engkau mulai melafalkan zikir secara perlahan, sebenarnya engkau sedang mengajak pikiranmu untuk berhenti berlari. Setiap lantunan zikir seperti tangan yang meraih pikiran yang berserakan, lalu mengembalikannya ke pusat, ke inti yang tenang di dalam dirimu. Dalam beberapa detik pertama, mungkin pikiran masih berontak, masih sibuk ingin kembali kepada kecemasan, masih membahas hal-hal yang belum selesai. Namun begitu engkau terus bertahan, terus melafalkan satu nama suci dengan konsisten, suara pikiran itu mulai kehilangan tenaga. Ia perlahan mengecil, hingga engkau mulai memasuki ruang batin yang sangat jarang disentuh manusia modern. Ruang hening. Di ruang hening itu, engkau tidak lagi melawan pikiran. Engkau hanya membiarkannya lewat seperti awan yang bergerak di langit. Zikir membuatmu tidak lagi melekat pada kekhawatiran yang lewat, karena engkau memiliki jangkar baru, nama Tuhan. Setiap kali pikiran mencoba menciptakan kegelisahan baru, zikir mengingatkanmu untuk kembali kepadanya. Itulah mengapa para sufi menyebut zikir sebagai napas ketentraman, karena setiap pengulangannya membantu manusia kembali menemukan landasan di tengah gelombang pikiran yang tidak stabil. Dan semakin engkau terbiasa masuk ke ruang hening ini, semakin engkau akan menyadari bahwa ketenangan tidak pernah benar-benar hilang dari dirimu. Ia hanya tertutup oleh kebisingan mental yang selama ini engkau biarkan menguasai. Ketenangan itu seperti telaga jernih yang berada tepat di tengah dadamu, tetapi permukaannya tampak keruh karena batu masalah, ranting kekhawatiran, dan angin ketakutan yang mengacaukan airnya. Zikir adalah proses membersihkan, menata, dan menenangkan permukaan telaga itu, hingga akhirnya engkau dapat melihat pantulan cahaya Tuhan di permukaannya. Maka bab ini mengajakmu untuk menyadari bahwa hening bukan berarti kosong. Hening adalah ruang di mana Tuhan paling mudah dirasakan. Setiap kali pikiranmu gaduh, setiap kali hatimu sesak, masuklah kembali ke dalam dirimu dan ulangi zikir itu perlahan. Tarik napas dalam-dalam, sebut namanya, dan biarkan gema suci itu merambat ke seluruh batinmu. Di antara riuh dunia, ada hening yang menunggu untuk kau temukan. Dan siapapun yang menemukan hening itu, akan menemukan dirinya dan menemukan Tuhannya. Bab 8, ketika hati menjadi tempat turunnya ketenangan ilahi. Ada momen dalam perjalanan spiritual ketika seseorang mulai menyadari bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh di luar sana. Ketenangan itu sebenarnya menunggu di dalam hati, menunggu dihampiri, menunggu dibersihkan dari keruhnya emosi dan kabut pikiran. Para arif menyebut hati sebagai rumah, tempat ketenangan turun bila penghuni rumah itu telah bersiap. Dan zikir adalah sapu lembut yang membersihkan ruang itu hingga layak menerima kehadiran kedamaian ilahi.
Ketika seseorang mengulang nama Tuhan dengan khusyuk, ia sedang membuka jendela batin agar cahaya yang telah lama menunggu itu dapat masuk. Hati manusia adalah tempat yang unik. Ia dapat dihuni oleh kegelisahan, tetapi ia juga dapat dipenuhi oleh kedamaian, tergantung apa yang diundangnya setiap hari. Bila yang masuk ke dalam hati adalah ketakutan, maka seluruh hidup terasa berguncang. Tetapi bila yang masuk adalah ingatan kepada Tuhan, maka seluruh hidup menjadi lebih terarah. Zikir mengubah hati menjadi seperti tanah yang lembut, siap ditanami benih ketentraman. Setiap lantunan yang engkau ucapkan adalah seperti tetesan air yang membasahi tanah itu, hingga pada akhirnya benih ketenangan dapat tumbuh dengan kuat di dalamnya. Ada saat-saat ketika engkau mungkin merasa bahwa zikirmu tidak membawa efek apapun. Seolah kata-kata itu hilang begitu saja, seolah tidak ada perubahan dalam hatimu. Namun para guru ruhani mengingatkan bahwa zikir bekerja secara halus, seperti embun yang tidak terdengar ketika turun, tetapi membuat bunga-bunga tetap hidup. Setiap kali engkau menyebut namanya, batinmu sedang diperbaiki sedikit demi sedikit. Retakan-retakan kecil di hati sedang ditutup, luka-luka lama sedang dipeluk, dan kegelisahan yang selama ini tak terlihat sedang dilembutkan oleh cahaya ilahi yang turun perlahan ke dalam jiwa. Dan ketika hati mulai tenang, engkau akan merasakan perubahan besar meski dari luar hidupmu tetap sama. Masalah masih ada, tantangan tetap muncul, dunia tetap berputar dengan segala hiruk-pikuknya. Namun kini engkau tidak lagi mudah terguncang. Ketenangan di dalam hati seperti pusat gravitasi baru yang menjaga langkahmu tetap stabil. Engkau menghadapi segala sesuatu bukan lagi dengan reaksi ketakutan, tetapi dengan kejernihan dan kesadaran. Itulah tanda bahwa zikir telah menjadikan hatimu tempat bersandar, bukan hanya untukmu, tetapi untuk seluruh perasaan yang pernah berkecamuk dan kini mulai menemukan rumah. Maka di bab ini, pahamilah bahwa hati adalah medan utama perjalanan spiritual. Bila hatimu tenang, seluruh hidupmu ikut tenang. Bila hatimu damai, tindakanmu menjadi bijak. Bila hatimu dekat dengannya, maka kegelisahan tidak lagi memiliki kekuatan yang sama seperti dulu. Teruskanlah zikirmu, teruskan menyebut namanya dengan lembut, hingga hati itu perlahan berubah menjadi ruang yang terang, luas dan lapang. Ruang di mana ketenangan ilahi turun tanpa perlu kau undang, karena ia tahu bahwa engkau telah siap menerimanya. Bab 9. Rahasia ketundukan. Saat jiwa menemukan tempat bersandar. Ada satu titik dalam perjalanan zikir yang sering terlewat oleh banyak orang. Titik ketika seseorang akhirnya berhenti memaksa hidup berjalan sesuai keinginannya dan mulai menyerahkan seluruh beban kepada Tuhan. Pada momen itu, bukan kata-kata zikirnya yang berubah, tetapi kedalaman maknanya. Karena zikir yang diucapkan dengan ketundukan bukan hanya menjadi lantunan, melainkan menjadi ikrar penghambaan yang paling murni. Disinilah seseorang merasakan bahwa segala gelisah yang ia bawa selama ini bukanlah sesuatu yang harus ia pikul sendirian. Ada zat yang maha lembut, maha dekat, yang siap memegang hatinya bila ia mau bersandar. Ketundukan yang sejati bukanlah kelemahan, melainkan kelegaan. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat untuk meletakkan beban yang tak pernah ia sangka begitu berat. Ketika engkau menyebut namanya dengan penuh pasrah, engkau sebenarnya sedang berkata tanpa suara, "Aku tidak lagi ingin memerangi hidup sendirian." Dan anehnya, justru pada saat inilah kekuatan sejati muncul. Karena ketundukan yang lahir dari kesadaran membuat hati menjadi ringan dan jiwa menjadi lebih mampu menerima apapun yang terjadi dengan lapang. Zikir pun berubah dari rutinitas menjadi pelukan yang membebaskan. Saat seseorang mulai merasakan ketundukan ini, ia akan mendapati bahwa dunia tidak lagi begitu menakutkan. Hal-hal yang dulu membuatnya gelisah, kini terasa lebih mudah dihadapi. Ia tidak lagi berlari mengejar kepastian, karena ia tahu bahwa ada Tuhan yang mengatur segala sesuatu dengan penuh hikmah. Ia tidak lagi panik menghadapi perubahan, karena ia sadar bahwa yang menggenggam hidupnya bukanlah dirinya sendiri, tetapi zat yang lebih mengetahui kebutuhan jiwanya. Ketika ketundukan ini menjadi bagian dari zikir, maka setiap lantunan menjadi seperti jembatan yang menghubungkan manusia dengan ketentraman yang sejati. Dan ketundukan bukan hanya terjadi pada momen-momen besar,
Ia terjadi pada hal-hal kecil yang engkau lakukan setiap hari, pada tarikan napas ketika engkau mulai gelisah, pada langkah kecil ketika engkau bingung harus kemana, pada detik-detik ketika engkau merasa terjatuh dan tidak ada yang melihat. Zikir yang disertai ketundukan membuat setiap momen kecil itu berubah menjadi pertemuan dengan Tuhan. Engkau mulai menyadari bahwa ketenangan bukanlah hadiah yang diberikan sekali saja, melainkan sesuatu yang selalu bisa engkau datangi selama engkau mau merendahkan hati dan mengingatnya. Maka bab ini mengajakmu untuk merasakan rahasia ketundukan itu. Tidak perlu memaksakan apapun, tidak perlu mencoba menjadi kuat sepanjang waktu. Cukup hadir, cukup menyebut namanya, cukup menyerahkan apa yang selama ini melelahkan hatimu. Karena ketika engkau akhirnya bersandar, Tuhan tidak akan membiarkanmu jatuh. Zikir yang diucapkan dengan ketundukan adalah tali yang menghubungkanmu dengan kasih sayangnya. Dan siapapun yang berpegang pada tali itu akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ketenangan yang hanya lahir dari penyerahan sepenuh hati. Bab 10. Satu zikir yang menjadi gerbang 1000 ketentraman. Pada akhirnya seluruh perjalanan panjang ini kembali pada satu hal yang sangat sederhana, namun begitu dalam. Zikir yang engkau lantunkan bukan sekadar suara, melainkan kunci. Ia membuka pintu yang selama ini tertutup rapat di dalam dirimu. Pintu menuju ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tidak bisa dibeli dengan harta, dan tidak dapat digenggam oleh logika semata. Satu zikir yang dilakukan dengan hati yang hadir mampu meruntuhkan 1000 kegelisahan yang selama ini mengikat batinmu. Di titik ini, engkau mulai memahami bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi sesuatu yang dibangunkan dari dalam, melalui ingatan yang tulus kepadanya. Ketika engkau mengulang satu kalimat suci, apapun bentuknya, selama ia membuatmu dekat dengan Tuhan, engkau sebenarnya sedang mengembalikan jiwamu ke frekuensi asalnya. Ruh manusia diciptakan dalam keadaan mengenal Tuhannya, dan zikir adalah cara untuk mengingat apa yang telah diketahui sejak awal penciptaan. Itulah sebabnya, satu lantunan zikir bisa membuat dada terasa hangat, pikiran menjadi terang, dan hati tiba-tiba terasa ringan. Ruh sedang pulang ke tempat yang dikenalnya. Dan ketika ruh pulang, kegelisahan pun kehilangan cengkeramannya. Ada keajaiban lembut yang bekerja setiap kali engkau berzikir. Tidak terlihat, tidak bersuara, tetapi memengaruhi seluruh lapisan hidupmu. Zikir membuatmu lebih sabar ketika diuji, lebih tenang ketika mengambil keputusan, lebih kuat saat menghadapi kehilangan. Ia bukan sekadar ritual. Zikir adalah cara Tuhan memelukmu melalui rasa damai yang tiba-tiba hadir tanpa alasan. Seakan ada tangan tak terlihat yang menepuk lembut bahumu, berkata, "Aku ada bersamamu." Dan begitu kehadiran itu terasa, dunia tidak lagi menguasai hatimu. Namun yang paling menakjubkan dari satu zikir yang engkau ulang terus-menerus adalah bagaimana ia mengubah caramu melihat kehidupan. Masalah tetap ada, kesulitan tetap datang, tetapi engkau tidak lagi menjadi tawanan keadaan. Engkau melihat segala sesuatu dari sudut yang lebih luas, lebih bijak, lebih tenang. Engkau tahu bahwa setiap kejadian memiliki hikmah, setiap luka membawa pelajaran, dan setiap kegelisahan hanyalah undangan halus agar engkau kembali mengingat Tuhan. Satu zikir itu menjadi seperti kompas batin yang membuat langkahmu tetap lurus, meski dunia berputar di sekelilingmu. Maka inilah penutup perjalanan kita. Satu zikir, bila diucapkan dengan penuh kesadaran, mampu menghapus 1000 kegelisahan dan menyalakan 1000 ketenangan dalam jiwa. Tidak perlu menunggu waktu tertentu, tidak perlu tempat khusus, tidak perlu ritual yang rumit. Cukup hadir, cukup berbisik lirih, cukup mengingatnya. Dan saat engkau melafalkan zikir itu, malam menjadi lebih tenang, siang menjadi lebih ringan, dan hidup terasa lebih damai. Karena siapapun yang hatinya dipenuhi ingatan kepada Tuhan akan selalu memiliki rumah untuk kembali, tempat untuk berlindung dan cahaya untuk berjalan. Zikir adalah gerbangnya dan engkau adalah pejalan yang baru saja menemukannya. Dan kini, setelah menelusuri setiap lapisan makna, kita kembali pada kesimpulan yang begitu sederhana namun menggetarkan.
Zikir adalah jalan pulang bagi jiwa yang letih. Bila engkau terus menjaganya, ketenangan tidak akan lagi menjadi sesuatu yang kau cari, melainkan sesuatu yang datang kepadamu. Jika perjalanan ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang pengalaman spiritualmu. Sampai bertemu di perjalanan ruhani berikutnya, tempat kata-kata menjadi cahaya dan ketenangan menjadi teman setia.